Assalamualaikum TJ Journey. Setiap ujian adalah jalan menuju keajaiban. Karena setelah gelap, pasti datang terang. Bayangkan, seorang pemuda bule yang baru saja menginjakan kaki di tanah Indonesia. Senyumnya lebar, langkahnya penuh semangat. Hingga tiba-tiba ia dibuat bingung oleh satu hal sederhana yang tak pernah ia pelajari di negaranya. Cara jongkok. Satu gerakan kecil yang ternyata mengubah harinya menjadi petualangan penuh tawa, kehebohan, dan pelajaran tak terduga dari warga desa. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Seorang pemuda bule bernama Markus baru saja menapakkan kaki di sebuah desa kecil di Jawa. Udara pagi terasa segar. Aroma kopi hitam dan gorengan hangat menguar dari sebuah warung di tepi jalan. Wajahnya sumringah, langkahnya mantap, seolah siap menyambut petualangan barunya di negeri ini. Bima, pemuda lokal yang ramah, melambaikan tangan. "Markus, sini, duduk bareng warga." Markus tersenyum lebar, lalu melangkah masuk. Namun ia tertegun melihat semua orang di teras warung duduk. Jongkok, bukan di kursi, bukan di bangku, tapi jongkok santai sambil memegang gelas kopi. Markus mencoba ikut. Ia menurunkan badan pelan-pelan, mencari keseimbangan. Sekejap saja, tubuhnya goyah, dan brak, pantatnya jatuh ke lantai. Tawa pecah dari bapak-bapak yang sedang menyeruput kopi. Bima menepuk bahunya sambil menahan senyum. "Kita harus latihan, Markus. Di sini, jongkok itu bukan sekadar duduk. Ini seni." Markus menggaruk kepala. "Seni? Tapi, kenapa semua orang bisa begitu mudah?" Bima menunjuk bapak tua di pojok yang jongkok sambil memegang rokok. Tubuhnya stabil seperti patung. "Karena ini bagian dari hidup kami. Kalau mu mau jadi seperti orang sini, jongkokmu harus sempurna." Markus menatap serius, lalu mencoba lagi. Kali ini, ia berhasil bertahan 5 detik sebelum hampir jatuh menimpa ember berisi air. Warga kembali tertawa, tapi tawa itu hangat, bukan mengejek. Di matanya, Markus melihat rasa persaudaraan yang tulus. Hari itu, Markus tak hanya belajar jongkok. Ia mulai merasakan bahwa di desa ini, setiap tawa dan kegagalan adalah pintu menuju pertemanan yang sesungguhnya. Pagi itu, sinar matahari menembus sela-sela daun kelapa. Suara ayam berkokok bersahutan dengan dentingan sendok di gelas. Markus keluar dari rumah suaannya dengan wajah penuh tekad. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri. Hari ini, jongkoknya harus lebih baik dari kemarin. Bima sudah menunggu di bawah pohon jambu dekat lapangan desa. Di tangannya, ia membawa 2 gelas kopi hitam dan sebungkus kacang rebus. "Latihan perut kosong itu susah. Markus, minum dulu." Markus mengambil gelas itu sambil tersenyum. "Oke, guru." Latihan dimulai. Bima menggambar lingkaran di tanah dengan ranting. "Ini arenamu. Kakimu harus di dalam lingkaran ini. Lutut dibuka selebar bahu. Punggung jangan terlalu membungkuk." Markus meniru. 5 detik pertama berjalan mulus. Lalu kakinya mulai gemetar. "Bima, aku rasa lututku protes." Bima terkekeh. "Itu biasa. Kuncinya ada di tumit. Berat badanmu harus dibagi rata. Coba rasakan tanahnya." Beberapa anak kecil mendekat, penasaran melihat Markus berjuang. Mereka membawa pisang goreng dan menonton seperti menonton pertunjukan. Setiap kali Markus hampir jatuh, tawa kecil mereka meledak. Seorang anak berteriak, "Ayo Om Bule, jangan jatuh lagi." Bima lalu memberi tantangan. "Sekarang coba jongkok sambil makan kacang. Kalau mu bisa, berarti sudah setengah lulus." Markus mencoba memecahkan kacang dengan satu tangan sambil jongkok. Awalnya lancar, tapi tiba-tiba seekor ayam lewat dan mematuk kulit kacang yang jatuh. Markus kaget, badannya oleng, dan plak, ia jatuh ke belakang. Semua penonton kecil tertawa terpingkal-pingkal. Bima menepuk bahunya. "Belum sempurna,
Tapi Mu sudah lebih baik. Dulu 5 detik, sekarang hampir 2 menit. Markus menghela napas sambil tertawa kecil. Kalau begitu, besok aku mau sampai 5 menit. Saat matahari mulai condong ke barat, Markus berjalan pulang dengan kaki agak pegal, tapi hati terasa ringan. Ia sadar, di desa ini, kegagalan sekecil apapun akan selalu dibalas dengan senyum dan dukungan. Hari itu, udara desa dipenuhi aroma khas pasar tradisional. Bau rempah, sayuran segar, ikan asin, dan gorengan bercampur jadi satu. Suara pedagang memanggil pembeli saling bersahutan. Markus, dengan topi lebar yang baru dibelinya kemarin, berjalan mengikuti Bima menyusuri lorong pasar yang sempit. Pasar ini tempat yang tepat untuk melatih jongkok, Markus, kata Bima sambil membawa keranjang rotan berisi sayuran. Markus mengangguk penuh semangat. Siap, guru. Hari ini aku akan menunjukkan kemajuanku. Mereka berhenti di depan lapak penjual cabai. Penjualnya, seorang ibu paruh baya, tersenyum ramah. Markus melihat Bima jongkok untuk memilih cabai, lalu ia pun meniru. Awalnya berjalan lancar, tubuhnya stabil, tangan mulai meraih cabai merah yang berkilau segar. Tapi, Markus lupa satu hal, posisimu menentukan arus jalan pembeli. Di belakangnya, seorang bapak dengan karung beras besar tidak bisa lewat. Mas, minggir dulu, ini jalannya ketutup. Markus buru-buru berdiri, tapi gerakannya terlalu cepat. Sikumu mengenai timbangan cabai, membuat beberapa buah cabai jatuh bergelinding ke lantai. Anak-anak kecil berlarian mengambil cabai itu sambil tertawa-tawa. Bima menahan tawa, lalu membantu mengembalikan cabai ke meja. Santai, Markus. Kita coba di tempat lain. Mereka berjalan lagi. Kali ini Markus berhenti di depan lapak ikan. Air dari ember percikan ikan membuat lantai agak licin. Markus, dengan penuh percaya diri, jongkok lagi sambil memandangi ikan mujair. Tapi kakinya terpeleset sedikit, membuat posisinya bergeser. Dan, ia jongkok tepat di depan seorang ibu yang sedang menawar ikan. Sang ibu kaget, hampir menjatuhkan kantong plastiknya. Loh, Mas, ngapain jongkok di sini? Mau beli atau mau motret? Tanyanya sambil tersenyum heran. Wajah Markus memerah. Saya, latihan. Si ibu tertawa, begitu juga beberapa pedagang lain yang mendengar. Bima menepuk bahu Markus lagi. Ingat, jongkok itu bukan cuma soal teknik. Mu harus tahu kapan dan di mana. Markus mengangguk, mencoba memahami. Ia menatap ke sekeliling pasar, melihat para pedagang yang bisa jongkok lama sambil berjualan, berbicara, bahkan menghitung uang tanpa kehilangan keseimbangan. Mereka lalu sampai di sudut pasar yang agak sepi, dekat penjual pisang goreng. Bima menunjuk lantai yang kering. Nah, di sini aman. Coba jongkok sambil ngobrol sama penjual. Markus mulai jongkok lagi. Kali ini, ia merasa lebih rileks. Penjual pisang goreng mengajaknya bicara soal dari mana ia berasal, bagaimana rasanya tinggal di desa, dan Markus menjawab dengan senyum lebar. Tiba-tiba, seekor ayam jago melintas cepat di belakangnya. Kaget, Markus sedikit melompat, tapi kali ini ia berhasil menahan keseimbangan. Bagus. Mu mulai bisa, kata Bima sambil tersenyum bangga. Markus pun membeli 2 potong pisang goreng, lalu memakannya sambil tetap jongkok. Wajahnya cerah, matanya berbinar. Aku rasa sebentar lagi aku akan setara dengan bapak tua di warung kopi kemarin. Bima tertawa. Sabar, perjalananmu masih panjang. Matahari mulai meninggi. Pasar perlahan sepi. Pedagang mulai membereskan dagangan. Markus dan Bima berjalan pulang, melewati gang kecil dengan dinding penuh tanaman rambat. Markus memikirkan kejadian hari ini. Malu, lucu, dan penuh pelajaran kecil yang tak ia duga. Malam itu, bulan separuh menggantung di langit, memantulkan cahaya ke dedaunan pisang yang bergoyang pelan. Udara terasa sejuk. Aroma tanah basah sisa hujan sore tadi masih tercium. Di ujung jalan desa, pos ronda sederhana berdiri. Atapnya dari seng,
Tiangnya dari bambu, dan di dalamnya lampu minyak bergantung memberi cahaya kekuningan. Bima berjalan bersama Markus menuju pos ronda. Markus mengenakan jaket tipis, tapi wajahnya terlihat tegang seperti akan ikut ujian sungguhan. Tenang saja, Markus. Ini cuma ronda malam. Tapi, kalau mu bisa jongkok di sini, mu resmi naik level, kata Bima sambil tersenyum nakal. Begitu sampai, mereka disambut tawa hangat bapak-bapak desa. Ada Pak Joko, penjaga ronda paling senior, dengan sarung dililit rapi. Ada juga Pak Darto yang sibuk menyiapkan teh panas di teko besar. Suara obrolan, gesekan sandal, dan denting sendok bercampur jadi musik malam itu. Markus duduk sebentar di bangku kayu. Lalu Bima memberi isyarat. Waktunya ujian. Turun dari bangku. Jongkok bareng mereka. Markus menelan ludah. Ia melihat bapak-bapak duduk jongkok melingkar, memegang gelas teh atau rokok, berbincang santai tanpa terlihat lelah. Ia pun menurunkan badannya perlahan. Beberapa menit pertama berjalan mulus. Markus bahkan ikut tertawa mendengar cerita Pak Joko tentang kambing yang kabur ke sawah tetangga. Tapi kemudian, rasa pegal mulai merayap ke betisnya. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan menghirup aroma teh manis yang mengepul. Namun kakinya mulai gemetar. Gimana, Markus? Masih kuat? Tanya Pak Darto sambil tersenyum. Markus mengangguk, meski wajahnya menahan rasa perih di lutut. Kuat, aku kuat. Bima memberi tantangan tambahan. Sekarang coba mu geser posisi, mendekat ke tungku api, tapi tetap jongkok. Markus memindahkan tubuhnya perlahan, menjaga keseimbangan. Hangatnya api membuat rasa pegal sedikit berkurang. Ia mulai merasa percaya diri. Namun tiba-tiba, suara ayam jago berkokok di kejauhan, disusul suara kucing mengejar tikus di dekat pos ronda. Markus refleks menoleh. Dan, hampir saja ia kehilangan keseimbangan. Beruntung tangannya cepat menahan di tanah, membuatnya tetap bertahan. Bapak-bapak yang melihat langsung tertawa terbahak-bahak. Wah, bagus juga refleksnya. Komentar Pak Joko sambil menepuk punggung Markus. Biasanya yang baru belajar langsung jatuh. Waktu berjalan. Markus sudah jongkok hampir 10 menit. Sebuah pencapaian besar dibanding hari-hari sebelumnya. Obrolan pun semakin akrab. Mereka membicarakan cuaca, panen padi, dan bahkan mengajarinya beberapa kata dalam bahasa Jawa. Markus mencoba menirukan logatnya, membuat semua orang tertawa lagi. Akhirnya, Bima mengangkat tangan. Oke, cukup. Ujian lapangan selesai. Markus berdiri perlahan, merasakan betisnya seperti kayu. Tapi wajahnya bersinar bangga. Jadi, aku lulus, tanyanya. Bima tersenyum. Belum sepenuhnya. Masih ada tahap berikutnya. Tapi mu sudah membuktikan kalau mu bisa bertahan. Sebelum pulang, Pak Darto memberi Markus segelas teh manis hangat dan sebungkus kacang tanah. Ini hadiah kecil untuk pejuang jongkok, katanya sambil tersenyum. Markus menerimanya dengan rasa haru. Di perjalanan pulang, Bima berkata, di sini, jongkok bukan cuma soal duduk dekat tanah. Ini soal ikut dalam ritme hidup warga, mendengar cerita mereka, merasakan hangatnya kebersamaan. Markus mengangguk, menyadari bahwa malam ini ia bukan hanya belajar keseimbangan tubuh, tapi juga keseimbangan hati. Pagi itu, langit biru cerah tanpa awan. Desa sudah ramai sejak subuh. Bendera merah putih berkibar di setiap rumah, pita warna-warni melintang di jalan, dan suara musik dangdut campur lagu perjuangan bergema dari pengeras suara dekat balai desa. Aroma bakso, sate ayam, dan jagung rebus menguar dari deretan gerobak yang berjejer di pinggir lapangan. Bima menghampiri Markus yang sedang memandang keramaian dengan kagum. Hari ini spesial. Mu akan ikut lomba paling bergengsi di desa, jongkok terlama. Markus terkekeh. Bergengsi? Jongkok? Ya, di sini, yang bisa jongkok paling lama dianggap punya ketahanan tubuh luar biasa, dan biasanya dapat hadiah yang lumayan. Di tengah lapangan, panitia menyiapkan garis start berbentuk lingkaran besar. Ada 10 peserta, semuanya warga lokal kecuali Markus.
Mereka mengenakan sarung, kaos oblong, dan sebagian sudah menenteng air minum. Markus berdiri di antara mereka dengan celana pendek dan kaos polos, terlihat mencolok. Suara MC lomba terdengar lantang. Baik, hadirin sekalian, kita akan mulai lomba jongkok terlama. Siap-siap di posisi masing-masing. 1, 2, 3, mulai. Semua peserta langsung jongkok. Markus menurunkan badannya perlahan, mengingat semua pelajaran dari Bima. Kaki selebar bahu, tumit menapak, punggung sedikit condong ke depan. Awalnya, ia merasa stabil. Tepuk tangan dan sorakan warga memberi semangat. Ayo Markus, bule juga bisa. Teriak anak-anak di pinggir lapangan. Menit pertama berlalu, semua peserta masih kuat. Menit ketiga, keringat mulai menetes di dahi Markus. Di sebelahnya, Pak Joko masih santai sambil mengobrol dengan peserta lain. Markus mencoba ikut bicara, tapi fokusnya mulai terpecah. Kakinya memberi sinyal protes. Menit kelima, dua peserta menyerah. Markus bertahan, meski rasa pegal menjalar sampai ke pinggang. Bima dari pinggir lapangan memberi isyarat jempol, membuat Markus tersenyum lemah. Lalu, ujian sebenarnya datang. Seekor kambing milik warga tiba-tiba lepas dari ikatannya dan berlari melintas di tengah lapangan, membuat sebagian penonton menjerit dan tertawa. Markus yang terkejut nyaris kehilangan keseimbangan, tapi berhasil menahan diri. Sorakan pun semakin riuh. Menit ke-8, tinggal 3 orang. Markus, Pak Joko, dan seorang remaja desa bernama Randi. Pak Joko tetap tenang. Randi mulai menggerak-gerakkan kaki, dan Markus berusaha keras mengatur napas. Aku harus bertahan, gumamnya. Menit ke-10, Randi menyerah. Penonton kini fokus pada duel Markus dan Pak Joko. Tangan Markus sudah mulai gemetar, tapi setiap kali melihat senyum dukungan warga, semangatnya bangkit lagi. Akhirnya, di menit ke-12, Markus tak sanggup lagi. Ia berdiri sambil tertawa lega, disambut tepuk tangan meriah. Pak Joko tentu keluar sebagai juara, tapi panitia memberi Markus hadiah khusus. Sebuah kaos bertuliskan orang sini banget dan sekantong besar keripik singkong. Markus menerimanya dengan bangga. Bima menepuk punggungnya. Mu belum jadi juara, tapi mu sudah jadi bagian dari desa ini. Sore itu, Markus duduk jongkok di tepi lapangan sambil makan keripik, memandangi matahari yang mulai condong ke barat. Di hatinya, ia tahu bahwa perjalanan belajarnya belum selesai. Pagi di desa itu terasa seperti lembaran kertas putih yang baru dibuka. Embun masih menggantung di ujung daun padi, udara segar masuk ke paru-paru, dan suara burung kecil bersahutan di antara pepohonan. Markus berjalan menyusuri pematang sawah bersama Bima. Langkah mereka pelan, seperti sengaja memberi waktu untuk menikmati setiap detail pemandangan. Bima, aku mau tanya, kata Markus sambil menatap hamparan sawah hijau. Kenapa orang sini suka sekali jongkok? Bukan hanya di warung atau pasar, tapi di mana saja. Bima tersenyum, matanya menatap jauh ke arah gunung yang samar terlihat. Itu yang mau aku jelasin hari ini. Kita nggak cuma jongkok untuk istirahat atau ngobrol. Ada makna yang lebih dalam. Mereka berhenti di bawah pohon kelapa yang menjulang tinggi. Bima mengeluarkan 2 gelas kopi dari termos kecil yang dibawanya. Kita minum dulu. Pelajaran hari ini nggak bisa disampaikan sambil berdiri. Mereka pun jongkok, posisi tubuh stabil, mata saling bertemu di level yang sama. Lihat, Markus, kalau mu jongkok, mu merendahkan badanmu, kata Bima sambil menunjuk tanah. Itu mengajarkan kita untuk rendah hati. Di desa, nggak ada bedanya petani, tukang kayu, atau kepala desa. Kalau ngobrol jongkok bareng, semua sejajar. Markus mengangguk, membiarkan kata-kata itu meresap. Jadi, jongkok itu seperti menyamakan posisi dengan orang lain. Betul, jawab Bima. Dan bukan cuma itu. Jongkok bikin kita dekat dengan tanah. Di sini, tanah itu sumber hidup. Dari tanah, kita makan, kita hidup. Jongkok bikin kita ingat asal kita. Dan nanti kita akan kembali ke tanah juga.
Markus terdiam sejenak. Angin sepoi membawa aroma tanah basah yang baru disiram petani. Ia merasa, untuk pertama kalinya, jongkok bukan lagi sekadar posisi tubuh yang sulit ia kuasai, tapi sebuah simbol yang menghubungkannya dengan kehidupan di desa ini. Bima lalu melanjutkan. Dan yang terakhir, jongkok itu bikin kita sabar. Kalau mu nggak sabar, kakimu nggak akan kuat. Sama seperti hidup. Kalau mu mau bertahan, mu harus belajar menahan diri, nggak buru-buru. Markus tersenyum. Aku rasa, ini pelajaran paling berharga yang pernah aku dapat di sini. Kalau begitu, ayo kita uji pemahamanmu, kata Bima sambil berdiri. Kita akan ke rumah Pak Taryo. Dia petani tua yang terkenal paling lama bisa jongkok sambil ngobrol. Kalau mu bisa bertahan ngobrol dengannya sampai dia berdiri, artinya mu lulus tahap ini. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang diapit pagar bambu. Di depan rumah kayu sederhana, Pak Taryo duduk jongkok di beranda. Tangannya sibuk membersihkan alat pertanian. Senyumnya mengembang ketika melihat mereka. Wah, Bima, ini bule yang lagi belajar jongkok itu ya. Suaranya berat namun hangat. Markus mengangguk, lalu segera ikut jongkok di hadapannya. Obrolan dimulai. Mereka membicarakan musim tanam, hujan yang sebentar lagi datang, dan kisah lama masa kecil Bima. Markus mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali melempar pertanyaan. Kakinya mulai terasa berat, tapi ia menahan diri. 1 jam berlalu. Pak Taryo akhirnya berdiri sambil menepuk bahu Markus. Hebat, mu sudah punya kaki orang sini. Markus tertawa lega. Bima tersenyum puas. Bagus, Markus. Sekarang mu bukan cuma bisa jongkok, tapi juga mengerti artinya. Sore itu, mereka pulang dengan langkah ringan. Markus merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Bukan hanya lututnya yang lebih kuat, tapi hatinya yang lebih tenang. Senja itu datang perlahan, seperti sengaja memberi waktu bagi langit untuk melukis dirinya dengan gradasi oranye, merah muda, dan ungu. Angin sore membawa aroma padi yang mulai menguning. Di kejauhan, suara gemericik air irigasi berpadu dengan nyanyian jangkrik yang baru mulai terdengar. Markus berjalan sendirian menuju tepi sawah. Jalannya pelan di pematang sempit yang diapit air berkilau keemasan. Jaket tipisnya terbuka, membiarkan angin sore menyentuh kulitnya. Hari ini tidak ada Bima yang mengajaknya berlatih. Tidak ada bapak-bapak yang mengawasi. Markus hanya ingin duduk sebentar, menikmati sore di desa yang kini terasa seperti rumah kedua. Di tepi sawah, ia melihat beberapa bapak desa sedang memeriksa saluran air. Tanpa berpikir panjang, Markus berjalan mendekat. Markus, sini bantuin sebentar, seru Pak Joko. Markus menghampiri dan, tanpa sadar, ia langsung jongkok di pinggir saluran air. Posisi tubuhnya stabil sempurna. Tangannya membantu mengangkat batang bambu yang digunakan untuk mengatur aliran air. Tak ada rasa goyah, tak ada pegal yang mengganggu pikirannya. Ia bisa mendengar obrolan bapak-bapak itu, tertawa ikut dalam cerita mereka, bahkan sesekali menimpali dengan guyonan yang membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Pak Darto, yang dari awal memperhatikan, menepuk bahu Markus. Lihat tuh, sekarang jongkoknya sudah mantap. Kayak orang sini. Markus tersenyum, lalu berkata pelan. Aku rasa, aku nggak cuma belajar jongkok. Aku belajar bagaimana caranya ada di tengah-tengah orang, tanpa merasa asing. Tak lama, Bima datang dari arah lain sambil membawa beberapa buah kelapa muda. Ia tertegun melihat Markus duduk jongkok santai di tepi sawah, dikelilingi bapak-bapak yang tertawa riang. Nah, ini baru muridku, serunya sambil tertawa. Mereka kemudian duduk bersama, membelah kelapa muda, dan menyeruput air manisnya yang dingin. Matahari mulai tenggelam, meninggalkan cahaya merah di cakrawala. Markus merasa, ini adalah momen yang membuktikan bahwa ia sudah diterima, bukan lagi sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari keluarga besar desa ini. Tak ada upacara, tak ada sertifikat, hanya senyum hangat, tawa tulus, dan posisi jongkok yang kini sudah menjadi bagian dari dirinya. Hari itu, suasana desa terasa sedikit berbeda.
Jalanan utama lebih ramai. Beberapa warga berdiri di pinggir jalan, dan anak-anak berlarian sambil membawa bendera kecil. Dari kejauhan, suara mesin sepeda motor terdengar. Makin lama makin dekat. Markus, yang sedang duduk di teras rumah sambil mengupas jagung rebus, memicingkan mata. Sebuah motor berhenti di depan rumah Bima. Di jok belakang, duduk seorang bule perempuan berambut pirang, kulitnya pucat. Wajahnya kelelahan tapi matanya penuh rasa ingin tahu. Bima turun dari motor sambil tertawa. Markus, kenalin. Ini Laura, temanku dari Belanda. Dia mau tinggal di sini beberapa hari. Laura tersenyum sambil mengangkat tangan menyapa. Markus membalas salam itu dengan ramah, tapi matanya langsung menangkap satu hal. Cara Laura duduk di motor tadi. Kaku, seperti orang yang belum pernah jongkok. Instingnya sebagai lulusan terbaik, Akademi Jongkok Bima langsung muncul. Tak butuh waktu lama, mereka pun duduk bersama di teras rumah Bima. Bima sedang menyiapkan teh manis, sementara Markus memulai percakapan. Jadi, Laura, mu sudah tahu belum? Di sini, kalau mau dianggap orang sini, mu harus bisa jongkok. Laura tertawa kecil. Jongkok? Oh, aku bisa. Di gym aku sering squat. Markus tersenyum penuh misteri. Percaya sama aku. Jongkok di sini beda. Nanti aku ajarin. Sore itu, pelatihan dimulai. Markus membawa Laura ke halaman rumah yang teduh, di bawah pohon jambu. Ia menggambar lingkaran di tanah. Sama persis seperti yang dulu Bima lakukan padanya. Kaki selebar bahu, tumit menapak, punggung santai. Jangan tegang, kata Markus, suaranya terdengar seperti seorang pelatih berpengalaman. Laura mencoba. Detik pertama terlihat meyakinkan, tapi di detik ketiga, tubuhnya mulai goyah. Markus menahan tawa, teringat masa-masa ketika dirinya jatuh di warung kopi. Ayo, fokus, rasakan tanahnya. Bayangkanmu menyatu dengan bumi. Markus berkata sok bijak. Anak-anak desa mulai berdatangan, duduk di pagar bambu sambil menonton. Mereka berbisik-bisik sambil terkikik. Salah satu anak berseru, "Ayo, bule, jangan jatuh." Laura mencoba bertahan, tapi seekor ayam betina yang lewat tiba-tiba mematuk ujung roknya. Kaget, Laura kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang, membuat semua penonton kecil meledak tertawa. Bima keluar membawa teh dan langsung melihat kejadian itu. Wah, Markus, mu cepat sekali berubah jadi guru. Muridku sekarang punya murid. Markus tertawa. Ya, tapi murid ini harus siap menghadapi ujian lebih sulit dari yang aku alami. Keesokan harinya, Markus mengajak Laura ke warung kopi. Para bapak desa sudah duduk jongkok sambil menyeruput kopi dan merokok. Markus menyuruh Laura mencoba duduk di antara mereka. Awalnya, semua bapak memberi semangat, tapi setelah 2 menit, Laura mulai goyah. Markus segera memberi instruksi, sama seperti Bima dulu memberinya. Turunkan berat badan ke tumit, jangan tegang, napas pelan-pelan. Namun kali ini, ujian datang dari arah yang tak disangka. Seorang pedagang keliling lewat membawa bakpao, aroma harum memenuhi udara. Laura yang menahan tawa tiba-tiba berdiri karena lapar, membuat semua bapak tertawa terbahak-bahak. Sore itu, mereka berjalan pulang. Laura berkata, "Markus, ternyata jongkok di sini memang susah. Tapi aku suka, karena semua orang tertawa bersama, bukan menertawakan." Markus tersenyum lebar, merasakan kalimat itu persis seperti yang ia rasakan dulu. Sesampainya di rumah, Bima berkata, "Markus, mu lulus bukan cuma karena mu bisa jongkok. Mu lulus karena mu bisa mengajarkan apa yang mu pelajari, dan membuat orang lain senang melakukannya." Markus menatap langit sore yang berwarna keemasan. Ia sadar, perjalanan jongkoknya mungkin sudah sampai puncak, tapi kenangannya akan terus hidup setiap kali ada orang baru datang dan belajar duduk dekat tanah bersama warga desa. Pagi itu, suara kentongan dari balai desa terdengar 3 kali berturut-turut. Bagi warga desa, itu tanda ada pengumuman penting. Markus yang sedang menyapu halaman menghentikan gerakannya, lalu menoleh ke arah jalan.
Beberapa warga berjalan cepat menuju balai desa, dan Bima berteriak dari kejauhan. "Markus, ayo ikut. Ada lomba spesial." Markus meletakkan sapu dan segera bergabung. Sesampainya di balai desa, suasana sudah ramai. Di papan pengumuman, tertulis besar-besar, "Lomba jongkok keliling desa, tradisi tahunan." Di bawahnya, ada keterangan aturan lomba. Peserta harus jongkok sambil berjalan keliling rute yang sudah ditentukan, sambil membawa barang di atas kepala. Siapa yang sampai garis akhir duluan tanpa menjatuhkan barang, dialah pemenangnya. Bima menjelaskan sambil menahan tawa. Tahun ini barangnya bukan bakul atau piring. Panitia sengaja bikin lebih menantang. Kelapa muda. Markus menatap Bima dengan mata membulat. Kelapa muda di kepala. Sambil jongkok? Itu gila. Bima mengangkat alis. Gila? Itu tradisi. Tak lama, perlengkapan lomba dibagikan. Setiap peserta mendapat satu kelapa muda yang permukaannya licin. Rutenya membentang dari balai desa, melewati jalanan berbatu, lorong sempit antara rumah, dan berakhir di halaman masjid desa. Panitia berdiri di setiap tikungan untuk memastikan tidak ada yang curang atau berdiri terlalu tinggi. Markus berdiri di barisan start. Di kiri kanannya, para peserta lain sudah memasang posisi siap, jongkok dengan kaki stabil. Anak-anak bersorak, memanggil nama jagoan mereka. "Ayo Pak Joko. Semangat, Randi." Tapi di antara teriakan itu, Markus juga mendengar. "Ayo Markus, bule bisa menang." Tanda mulai dibunyikan. Semua peserta bergerak pelan, langkah kecil sambil tetap jongkok. Markus menundukkan kepala sedikit untuk menjaga kelapa tetap di tempat. Setiap kali kakinya melangkah, ia mengingat semua latihan yang pernah dia jalani. Di tikungan pertama, ada genangan air. Seorang peserta terpeleset sedikit dan kelapanya jatuh, membuat penonton tertawa. Markus berhasil lewat dengan hati-hati, tapi betisnya mulai terasa perih. Ia menatap ke depan, melihat Pak Joko yang melaju mantap seperti sudah hafal setiap batu di jalan. Memasuki lorong sempit, aroma masakan dari dapur warga membuat Markus lapar. Namun ia tak boleh tergoda. Di belakangnya, Bima ikut berteriak memberi semangat. "Ayo Markus, ingat napas, jangan tegang." Setengah rute berlalu. Markus mulai merasa kelapanya bergeser sedikit di kepala. Ia mengatur posisi tubuh, menahan napas sesaat, lalu melangkah lagi. Beberapa penonton yang duduk di pinggir jalan memberi semangat sambil tertawa melihat wajahnya yang penuh konsentrasi. Akhirnya, garis akhir terlihat. Hanya tinggal dua peserta di depannya, Pak Joko dan Randi. Markus menambah kecepatan langkah jongkoknya, meski betisnya terasa terbakar. Di detik-detik terakhir, ia berhasil menyusul Randi, namun Pak Joko tetap lebih dulu mencapai garis akhir. Sorakan meledak. Markus duduk jongkok di tanah sambil mengatur napas. Keringat membasahi dahinya. Panitia menghampirinya, memberi sebotol air dan senyum lebar. "Selamat, bule. Juara 2 di lomba ini itu prestasi besar." Pak Joko menepuk pundaknya. "Kalaumu tinggal lebih lama, tahun depan mungkin mu yang juara." Markus tersenyum lebar, merasa bangga meski tidak menjadi pemenang utama. Ia tahu, yang lebih berharga dari kemenangan adalah tawa, semangat, dan kebersamaan yang ia rasakan sepanjang lomba. Sore itu, ia berjalan pulang bersama Bima sambil membawa kelapa mudanya. Matahari senja memantulkan cahaya keemasan di permukaan sawah. Markus sadar, hidupnya di desa ini akan selalu ia kenang, bukan hanya karena ia bisa jongkok, tapi karena setiap jongkok membawanya lebih dekat dengan orang-orang yang kini ia anggap sebagai keluarga. Namun sebelum kita lanjut, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu, matahari belum tinggi, tapi warung kopi di pinggir jalan sudah ramai. Aroma kopi hitam pekat bercampur wangi gorengan menyambut siapapun yang lewat. Di teras warung, kursi-kursi kayu dan tikar rotan sudah dipenuhi bapak-bapak desa,
duduk jongkok seperti biasa. Namun pagi ini ada suasana yang berbeda. Mata beberapa orang tampak sedikit sendu, meski senyum mereka tetap tersungging. Markus datang dengan langkah pelan. Di tangannya ada tas ransel besar. Tanda bahwa hari ini ia akan meninggalkan desa. Bima berdiri di pintu warung, menyambutnya dengan tepukan di bahu. Jadi, ini hari terakhirmu di sini. Markus mengangguk, matanya menyapu seluruh wajah yang pernah ia kenal. Pak Joko, Pak Darto, anak-anak yang dulu menertawakannya waktu belajar jongkok, bahkan penjual gorengan yang selalu memberinya bonus tahu isi. Bima memberi isyarat agar Markus duduk. Tanpa ragu, Markus menurunkan badannya, duduk jongkok di teras warung dengan posisi yang sempurna, tumit menapak, punggung rileks, dan senyum di wajahnya. Semua orang yang melihat mengangguk bangga. Lihat itu, kata Pak Joko sambil terkekeh. Dulu datang saja susah jongkok, sekarang bisa tahan seharian. Markus tertawa. Kalian yang membuatku belajar, dan lebih dari itu, kalian membuatku betah di sini. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar suara sendok mengaduk kopi. Lalu Bima berdiri dan mengambil sesuatu dari dalam kantong kain. Ia mengeluarkan sebuah gelas kopi kecil berbahan kaca, dengan gagang yang sudah sedikit tergores. Ini gelas kopi dari warung ini. Semua orang di sini pernah memakainya. Sekarang, ini untukmu. Supaya kalau mu minum kopi di rumah nanti, mu ingat jongkok di sini. Markus menerima gelas itu dengan mata berkaca-kaca. Ia memandangnya lama, lalu memeluk Bima erat. Aku tidak akan lupa. Setiap kali aku jongkok, aku akan ingat kita semua di sini. Anak-anak mendekat, memberi Markus selembar kertas bergambar. Mereka menggambar Markus sedang jongkok di tengah-tengah warga desa, lengkap dengan ayam dan warung kopi di belakangnya. Markus tertawa bahagia. Ini lebih berharga dari foto manapun, katanya sambil menatap gambar itu. Waktu terus berjalan, dan akhirnya, Markus harus melangkah pergi. Tapi sebelum keluar dari halaman warung, ia berhenti, lalu kembali jongkok di pintu masuk. Semua orang tertawa melihatnya. Sekali lagi, biar jadi kenangan terakhir, katanya. Markus berjalan menuju jalan desa, menoleh sekali lagi untuk melambaikan tangan. Di belakangnya, suara tawa dan sapaan warga mengiringinya sampai tak terlihat di tikungan. Ia tahu, meski tubuhnya pergi, hatinya akan selalu tertinggal di teras warung kopi itu bersama posisi jongkok yang kini bukan lagi latihan, tapi bagian dari dirinya. Dari kisah Markus kita belajar bahwa hal sederhana seperti jongkok pun bisa menjadi pintu untuk memahami budaya, menghargai perbedaan, dan merasakan kebersamaan. Kesabaran, kerendahan hati, dan kemauan untuk belajar adalah kunci agar kita dapat diterima di lingkungan baru. Allah berfirman, "Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, Wahai Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik aku pada waktu kecil." Quran Surat Al-Isra 24. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat menyerupai kisah nyata, dengan tujuan untuk diambil hikmahnya dan dijadikan pelajaran bersama. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan kisah ini sampai selesai. Jika mu merasa terhibur dan mendapatkan pelajaran dari cerita ini, silakan tulis pendapatmu di kolom komentar, klik tombol like, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah penuh makna lainnya.